Kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti untuk kelas 10, masih di materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pelaksanaan yatnya yang sering kita laksanakan atau kita rasakan itu erat kaitannya dengan Banten Upekara. Namun sebenarnya yatnya tidak hanya terpaku tentang Banten atau Upekara. Ada banyak lagi bentuk-bentuk yatnya yang bisa kita lakukan. Bentuk yatnya itu sangat beraneka ragam. Ada dalam bentuk berupa Banten, ada juga berupa pengendalian diri, pengorbanan harta benda, pengorbanan kekayaan, bahkan sampai ke pengorbanan ilmu pengetahuan juga termasuk di dalam yatnya. Untuk mengetahui bentuk-bentuk yatnya itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama, bentuk yatnya itu dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Jadi yatnya bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu nitya, naimitika, dan insidental. Nitya yatnya adalah yatnya yang bisa dilakukan setiap hari. Contoh dari nitya yatnya seperti misalnya Trisanya yang bisa kita lakukan setiap hari 3 kali sehari yang bertujuan untuk memuja keagungan Tuhan Ida Sang Yang Widi. Kemudian ada yatnya sesa, jadi persembahan yang kita laksanakan setiap hari setelah selesai memasak dengan tujuan mengucapkan syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian bisa juga berupa jenana yatnya, yaitu pengorbanan dalam bentuk pengetahuan. Bagaimana kita berbagi pengetahuan ataupun bagaimana kita senantiasa belajar untuk menambah pengetahuan. Itu pun termasuk di dalam yatnya. Yang kedua adalah naimitika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau sesuai dengan jadwal. Contohnya adalah yatnya yang dilakukan berdasarkan wewaran, seperti jatuhnya Kajeng Kliwon, ataupun yatnya yang dilakukan berdasarkan pawukon, dan yatnya yang dilakukan itu berdasarkan sasih. Sedangkan yatnya yang dilakukan secara insidental itu adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Sehingga yatnya yang bersifat insidental itu tidak terjadwal. Selanjutnya, yatnya juga dapat dibedakan berdasarkan kuantitas atau jumlahnya, di mana secara umum dikelompokkan menjadi 3, yaitu niste, madya, dan utama. Nista sendiri akan dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu nistaning nista, madyaning nista, dan utamaning nista. Begitu pula madya, itu ada nistaning madya, madyaning madya, dan utamaning madya. Dan yang terakhir, utama juga dikelompokkan menjadi 3, nistaning utama, madyaning utama, dan utamaning utama. Dilihat dari kualitasnya, yatnya akan dikelompokkan menjadi 3, yaitu satwika yatnya, rajasika yatnya, dan tamasika yatnya. Hal ini berdasarkan atas beberapa sloka yang terdapat di dalam kitab Bhagavad Gita. Untuk dapat mewujudkan yatnya yang satwika, ada 7 syarat yang wajib dilaksanakan, yaitu yang pertama, srada. Jadi bagaimana yatnya itu dilaksanakan berdasarkan keyakinan. Kemudian lascarya, dengan penuh keikhlasan. Kemudian sastra, bagaimana yatnya dilaksanakan berdasarkan atas sastra, baik itu sruti, smrti, sila, acara, dan atmanastuti. Yatnya juga harus mengedepankan prinsip daksina, yaitu bagaimana pelaksanaan yatnya dengan sarana upacara, baik itu benda maupun uang. Kemudian yatnya juga harus memenuhi syarat mantra dan gita. Bagaimana dalam pelaksanaan yatnya
harus melantunkan mantra dan doa-doa atau lagu-lagu suci. Kemudian anasewa, yaitu yadnya dilaksanakan dengan persembahan makan kepada para tamu atau atiti puja. Dan yang terakhir, yadnya harus nasmita, yaitu dilakukan dengan tujuan bukan untuk pamer kemewahan ataupun kekayaan. Baik, dengan mempelajari bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita simpulkan bahwa yadnya itu dilakukan dengan tulus ikhlas yang dapat mengakibatkan kebahagiaan bagi seseorang yang melaksanakan. Dan tentunya dengan melaksanakan yadnya akan menghantarkan kita kepada kesejahteraan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan agama, yaitu Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma.